Halo, selamat datang di video animasi pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, yakni untuk kelas 6, semester 1. Sedangkan untuk tema, yakni tema 7. Apa tema 7? Kepemimpinan. Dan untuk subtemanya, yakni subtema 3. Ayo memimpin. Sedangkan untuk pembelajarannya, pembelajaran yang ke-1. Nah, setiap kita belajar pasti memiliki tujuan. Apa saja sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Iya, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah nanti setelah pembelajaran, kalian itu diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan dengan teliti. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun konsep isi pidato dengan baik. Bagaimana? Sudah siap ya? Nah, gambar apa itu? Iya, di situ ada gambar semut dan belalang ya. Terlihat lucu itu. Iya, pernah dengar kisahnya semut dan belalang? Kita langsung simak ya. Nah, begini kisahnya. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya, musim dingin tiba. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Nah, setelah kalian menyimak cerita tentang semut dan belalang, tentu saja kalian dapat memetik pelajaran dari cerita tersebut.
apa kelebihan dan kekurangan semut? Ayo, menurut kalian apa sih? Ya, kelebihan dari semut adalah dia mampu bekerja keras dan suka bergotong royong dengan sesama. Sedangkan kekurangannya apa? Ya, kekurangannya semut hanya mampu membawa beban yang sedikit, sehingga si semut tadi bekerja sama. Lalu, bagaimana dengan kalian? Nah, tentu saja kalian dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan. Apa kelebihanku dan apa kekuranganku? Dari pribadi kalian masing-masing tentu saja dapat menjawabnya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Sudah tahu jawabannya kan? Nah, kalian sendiri yang tahu jawabannya. Nah, dari semut tadi kita dapat belajar koperasi. Apa itu koperasi? Ayo, ada yang tahu? Nah, koperasi adalah badan usaha yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Nah, itu ya, kerjasama intinya. Koperasi juga memiliki tujuan. Ya, tujuan koperasi adalah koperasi bukan hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi. Nah, sudah paham ya? Jadi koperasi itu sebuah kerjasama. Nah, jika ada kerjasama dalam koperasi itu tentu saja ada rapat ya. Biasanya ada rapat koperasi atau rapat anggota koperasi. Nah, di sini rapat koperasi. Dalam sebuah rapat itu biasanya ada apa? Ya, dalam sebuah rapat biasanya ada pemimpin rapat. Nah, pemimpin rapat ini harus mampu berpidato. Pidato juga tidak asal-asalan. Pidato disusun harus sesuai dengan topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Bagaimana sih cara menyusun naskah pidato? Pernahkah kalian melihat orang berpidato? Pasti pernah ya. Ini adalah gambaran orang sedang berpidato. Lihat itu. Iya, itu orang sedang berpidato. Nah, sekarang kita akan belajar naskah pidato itu bagaimana sih? Nah, kalian pasti nanti bisa. Naskah pidato itu ada beberapa bagian. Ya, untuk bagian yang pertama adalah pembukaan, berisi salam dan kalimat pembuka. Bagian kedua adalah pendahuluan, yakni memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Yang keempat, penutup. Dan yang kelima, salam penutup. Nah, sekarang kalian pasti sudah paham ya bagaimana cara menyusun naskah pidato. Nanti kalian pelajari lebih dalam lewat buku ya. Sekarang saatnya untuk berlatih. Sekian dan terima kasih.